hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwani, para ahibba rahimakumullah. Puja, puji serta syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita sama-sama bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam majlis dzikir, dalam taklim yang sangat dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan merupakan raudhah min riyadil jinan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap ada dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada taklim pagi ini kami mencoba menyampaikan bahasan tentang 6 sifat sahabat Nabi SAW. Sifat yang sangat mulia, dan kita sebagai umat Rasulullah SAW tentunya untuk senantiasa memiliki daripada 6 sifat yang mulia tadi, yang mana merupakan sifat-sifat daripada cerminan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para muhibbin rahimakumullah, sifat yang pertama adalah kita harus memiliki yakin terhadap kalimat thayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah di sini adalah merupakan hakikatul iman. Sedangkan kalimat Muhammadur Rasulullah itu adalah merupakan thariqatul iman. Kalimat la ilaha illallah ini kita harus menafikan terhadap seluruh daripada makhluk ke dalam hati kita. Jadi hati kita ini hanyalah diisi dengan asma Allah Subhanahu wa taala. La maqsuda illallah, la matluba illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada sesuatu yang kita tuju, la maqsuda, hanya kecuali kita kepada Allah. La matluba ilallah, dan tidak ada sesuatu yang kita pinta, kita hanyalah meminta kepada Allah. La mawjuda ilallah, dan tidak ada sesuatu yang wujud yang ada dalam hati kita kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat la ilaha illallah itu, hadirin yang dirahmati Allah, la di situ menunjukkan ketidak menafikan ilah, Tuhan, hanyalah kecuali Allah. Ilah di situ pun bisa dimaknai sesuatu yang sering disandarkan oleh manusia. Kita tidak boleh bersandar kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala.
itulah yang dinamakan daripada hakikatul iman. Dan ini yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah SAW. Selama dalam periode Mekah selama 13 tahun Rasulullah berdakwah, memakikan kalimat tauhid, mengajak menyeru kepada segenap umat manusia ketika itu hanya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kala itu mereka banyak yang mengingkari kepada Allah. Mereka tidak percaya kepada Allah. Yang dikenal dengan abad jahiliyah. Kejahilian mereka bukan berarti mereka tidak mampu membaca dan menulis atau berhitung gitu. Akan tetapi kejahilan yang dimasukkan di situ adalah mereka betul-betul jauh dari tatanan kehidupan yang semestinya sebagaimana kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Bahkan mereka mengingkari terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadikan ilah bagi mereka itu ya berdasarkan daripada keyakinan secara turun-temurun dari leluhur mereka, dari nenek moyang mereka, sehingga mereka menyembah berhala, menyembah tepekong. Bahkan ketika itu yang namanya Ka'bah itu di sekitarnya banyak sekali patung-patung ya yang menjadi sembahan-sembahan mereka. Ada yang patung terbuat dari perunggu, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari tanah liat, dan bahkan ada juga yang terbuat dari makanan, dari roti gitu. Sehingga dikala mereka lapar, ya mungkin dia akan berkata, ya Tuhan maaf saya lagi lapar nih, dengan sangat terpaksa ya roti saya makan dulu. Padahal itu makanan yang menjadi sembahan mereka. Nah disitulah ya yang dikatakan dalam situasi kondisi kejahilian mereka. Islam datang yang dibawakan oleh baginda Rasulullah ya, menanamkan daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggiring kepada segenap umat manusia mereka agar mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Yuhannas, ya Yuhannas, u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah olehmu, sembahlah daripada Rabbukum, Tuhan yang telah menciptakan kamu sekalian, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah hadirnya dirahmati Allah. Tak henti-hentinya Rasulullah beliau berdakwah, menyampaikan ya. Setelah beliau menerima daripada wahyu Allah ya, berupa Al-Quran, dan Allah perintahkan kepada baginda Rasul untuk senantiasa menyampaikan daripada seruan dakwah, fasdar bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Serulah, ajaklah manusia apa-apa yang telah diperintahkan aku kepadamu, wa arid anil musyrikin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang kaum musyrikin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat tauhid ini ya merupakan asas dasar, merupakan fundament
Selamat atau tidaknya seseorang itu bergantung kepada iman dan tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan hakikatul iman dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memberikan kesaksian pula bagi kita bahwa baginda Rasulullah SAW itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang sengaja diturunkan ke alam dunia ini dengan membawa risalah, ya. Sebagaimana risalah yang telah Allah berikan juga kepada anbiya nabi-nabi sebelumnya. Dan seluruh daripada risalah yang Allah berikan kepada seluruh anbiya itu adalah ajaran agama Islam, karena bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan agama samawi yang didasarkan kepada wahyu Allah, agama yang dilandasi oleh wahyu Allah, itu semuanya adalah ajaran Islam, bukan ajaran agama yang lain. Jadi tidak benar kalau kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa seakan mengajarkan tentang ajaran daripada agama Kristian atau Kristen. Itu semuanya adalah ajaran agama Islam. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pun yang ditujukan kepada kaum Bani Israel itu adalah ajaran agama Islam. Karena dari kitab-kitab sebelumnya banyak penyimpangan oleh para pengikutnya, sehingga disempurnakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan sebagai khataman nabiyyin, yakni nabi penutup, la nabi ba'dah, yang tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kami melanjutkan kepada sifat yang kedua, sedikit memberikan tambahan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, hai Muhammad, katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalaulah seandainya kamu sekalian ini mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya, kata Rasul. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian. Bahkan bukan hanya sebatas mencintai, ya, Allah kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni terhadap dosa-dosa kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara Al-Qur'an, ya, dan As-Sunnah itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan satu sama lain, dan menjadikan sebagai suatu asas dasar ataupun fundament itu, di mana kita tahu bahwa yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah merupakan sumber daripada hukum bagi manusia, merupakan sumber daripada syariat bagi manusia.
Maka kita sebagai orang yang beriman, yang meyakini terhadap Al-Quranul Karim dan As-Sunnah, maka selama dalam kehidupan kita ini untuk kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah." Kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan daripada sunnahku, maka nyata bahwa dia telah mencintai aku, kata Rasul. Faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Dan barang siapa orang yang mencintai aku ini, maka kana ma'aya fil jannah, ia akan bersama aku nanti di dalam surga. Berdasarkan keterangan hadis ini, kalau nanti kita kelak di hari akhirat ingin berkumpul dengan Rasulullah SAW, ya, maka kita untuk senantiasa menghidupkan daripada sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah dalam berbagai aspek kehidupan, dalam berbagai hal. Karena yang dinamakan sunnah itu adalah apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, dan apa yang menjadikan keputusan Nabi SAW. Itulah kita selaku umat pengikutnya untuk senantiasa taat, tunduk, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak ada lagi bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan, manakala Allah dan Rasulnya telah menentukan terhadap suatu perkara, ayakuna lahumul khiyar min amri, kecuali dia menerima apa yang menjadikan kehendak Allah dan Rasulnya, dia terima dengan penuh lapang dada, tanpa tanya-tanya lagi terhadap perintah dan larangan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau masih timbul pertanyaan mengapa terhadap perintah dan larangan yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya kita belum beriman secara hakikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Tuhan mau saya sholat? Mengapa Tuhan mau saya zakat? Mengapa Tuhan mau saya puasa dan sebagainya? Atau bagi kaum wanita, mengapa ya Allah saya mesti menutupi daripada aurat bagian tubuh? Padahal itu adalah merupakan perintah Allah. Kalau masih timbul pertanyaan mengapa dan peran mengapa terhadap perintah Allah, nah berarti kita belum beriman sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum lapang dada. Ya. Faman yasillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dalam arti tidak mematuhi mengimani kepada Al-Quran dan As-Sunnah, faqad dhalla dhalalan mubina, maka ia tergolong daripada orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang lain baginda Rasulullah bersabda, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah illa man aba. Liman yaba ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Seluruh umat, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah, itu pasti akan masuk surga. Jadi insya Allah hadirin hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini semuanya sebagai umat Rasulullah ini pasti akan masuk ke dalam surga. Yadkhuluna al-jannah, kecuali mereka yang merasa enggan gitu.
Aya nu kira-kira ngerasa enggan alim ka sawarga itu asa piraku teuingnya. Ketika ditanya lima ya Rasulullah, siapa mereka yang merasa enggan itu anu alim lebet ka sawarga? Lalu kata beliau, ya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Tapi sebaliknya barang siapa yang dia mendurhakai aku, ya, tidak mencontoh kepada akhlak Nabi, tidak menjadikan Rasulullah sebagai sosok suri tauladan, nah itu maka dia nyatakan sebagai faqad aba, sama dengan dia enggan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Man tamassaka bi sunnati inda fasadil ummah walahu ajru mi'ata syahid. Barang siapa orang yang berpegang teguh kepada sunnahku ketika umat ini sudah dalam kondisi keadaan rusak, sebagaimana kita saksikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, situasi umat sekarang ini Masya Allah terjadi kericuhan, terjadi pertengkaran, terjadi pembunuhan, bahkan sekarang terjadi genosida, peperangan. Bahkan tidak menutup kemungkinan sebagai pertanda akan terjadinya perang dunia ketiga ini. Yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada kaum muslimin di Palestina ini. Nah, ini dalam situasi kondisi seperti itu kita harus tetap berpegang teguh kepada tali Allah. Orang yang sedemikian itu maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala sama dengan mi'ata syahid, 100 daripada para syuhada. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat yang kedua dari sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-khusyu wal khudu. Orang yang memiliki sifat khusyuk di dalam ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu hadir yang mulia, itu bisa diibaratkan seperti antena TV. Nah, jika antenanya rusak ya, maka suaranya ataupun gambarnya pun juga akan rusak pula. Jadi dalam hal kita sholat pun juga, sholat kita ini bisa saja rusak kalau seandainya kita tidak bisa menjaga daripada kekhusyuan dalam ibadah sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Berbahagialah bagi seorang mukmin yang mana dia dapat menunaikan atau menjalankan daripada ibadah sholat itu dengan penuh rasa khusyuk. Wal khudu adalah sifat merendahkan diri sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan manusia yang sombong diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan masalah khusyuk di sini ya, pentingnya daripada kita menjaga sholat, yang mana dalam pelaksanaan ibadah sholat itu perlu dilaksanakan secara penuh
kehati-hatian dan penuh kekhusyuan itu. Karena bicara tentang masalah ibadah salat tadi yang dirahmati Allah, perkara perkara hal yang sangat amat penting bagi kita. Bahkan saking pentingnya ketika nanti pada hari kiamat, manakala seluruh hambanya dihadapkan kepada pengadilan Allah di yaumil akhir, maka pertama yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sholatnya. Allah tidak akan mempertanyakan tentang bagaimana zakatnya, bagaimana puasanya, ibadah hajinya, dan amal-amal yang lainnya. Tetapi yang ditanyakan adalah bagaimana sholat ibadah kita. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwala ma yuhasabu bil abdi yawmal qiyamati as-shalah ida soluhat sa'iru amalihi wa ida fasada sa'iru amalihi. Sesungguhnya pertama kali amalan yang akan ditanyai oleh Allah pada hari kiamat itu adalah salatnya. Fa in saluhat, apabila salatnya baik, maka akan dipandang baik pula seluruh daripada amalan-amalannya. Ibarat kata, kalau anak sekolah ya, pelajaran agamanya bagus, nilai 8, maka yang lainnya pun dipandang matematik 8, IPS 8 aja. Sehingga ya dia akan ya lulus dengan komdot itu. Nah begitu pun ketika waktu amal ibadah sholat itu dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipandang pula baik seluruh amalan yang lainnya.